إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته وأهل بيته شون ليلنا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Para jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian tafsir Al-Ibris surat Al-Imran ayat 7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukhra mutashabihat. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. هو الذي أنزل عليك الكتاب. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan kitab Al-Qur'anul Karim kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minhu ayatun muhkamat. Dari kitab Al-Qur'an itu ada ayat-ayat yang muhkamat. Hunna ummul kitab. Itulah pokok kitab Al-Qur'anul Karim. Wa ukhra mutasyabihat, dan sebagian ayat-ayat yang lain ada ayat yang namanya ayat mutasyabihat. Ayat ini memberikan pemahaman dhateng kula lan panjenengan sedaya bahwa di dalam Al-Qur'an itu ada ayat yang namanya ayat muhkamat. Allah menurunkan Al-Qur'an pada Nabi Muhammad ini. Di dalam ayat-ayat yang ada dalam Al-Qur'an ini ada ayat-ayat yang jelas, muhkamat. Isinya jelas, tegas, dan mudah untuk dipahami. Sehingga ayat-ayat muhkamat ini tidak butuh tafsir, tidak butuh pentakwilan. Jelas. Contohnya apa? Ayat-ayat yang terkait dengan perintah-perintah Allah. Aqimus shalah wa atuz zakah. Perintah sholat pun jelas nih, waktunya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diperjelas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak ada perbedaan
tidak ada perbedaan di antara para ulama tentang sholat. Waktunya zuhur jelas, waktunya asar masuk asar, maghrib isya sampai subuh tidak ada perbedaan. Nah ayat-ayat yang lain, ayat puasa ini jelas. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat. Sebentar lagi kita masuki bulan suci Ramadan. Niki ayat-ayat yang muhkamat jelas, tidak perlu ada perbedaan berapa jumlah puasa, itu sudah ditentukan selama 1 bulan itu. Ayat sedekah juga jelas, ayat zakat nggih jelas. Itulah pokoknya dari kitab Al-Qur'an Karim. Jadi biasanya ayat-ayat cirinya yang berkaitan dengan perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah, niki ayatnya biasanya ayat yang sudah jelas, tidak perlu ditafsir, tidak perlu ada perbedaan pendapat. Tetapi wa ukharu mutasyabihat, ada ayat-ayat yang mutasyabihat. Ayat mutasyabihat itu kenapa? Ayat yang sulit untuk dipahami kecuali orang-orang yang diberi pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang diberi pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa taala siapa? Orang-orang ahli tafsir. Tidak tafsir sembarangan, mereka mengerti tentang hubungan ayat satu dengan ayat yang lainnya. Tidak hanya menafsirkan teksnya, tetapi ada kaitan-kaitan dengan ayat-ayat yang lain apa tidak. Butuh pemahaman, butuh penafsiran, dan butuh penjelasan. Dan yang bisa menafsir serta yang bisa menjelaskan ini adalah ulama-ulama ahli tafsir. Mengerti tentang tata bahasanya, mengerti tentang balaghahnya, mengerti tentang ilmu manteknya, nahwu sharafnya paham. Lah kalau orang tidak ngerti nahwu syaraf, menafsirkan Al-Qur'an nggih rusak sedaya. Nggih. Maka tidak sembarang orang bisa menafsirkan Al-Qur'an itu. Napa contohnya niki termasuk alif lam mim. Nggih. Niki wallahu a'lam bimuradih, Allah yang bisa memberikan artinya. Pada ayat-ayat yang lain, yadullahi fawqa aydihim umpama. Yadullahi fawqa aydihim, tangannya Allah itu di atas tangan kita-kita ini. Nah, itu pun menggambarkan tangannya Allah. Allah punya tangan. Apakah benar Allah punya tangan? Kalau Allah punya tangan, apakah tangannya Allah sama dengan makhluk? Ini butuh penafsiran. Nah, kadang salah menafsir Allah punya tangan, berarti Allah itu sama dengan makhluk. Maka ahli tafsir menafsiri ayat ini, yadullahi fawqa aydihim, ditafsiri dengan kekuasaan Allah itu di atas segala-galanya. Kekuasaan Allah itu di atas segala-galanya. Tidak ada yang melebihi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allahu yaghfiru dzunuba jami'a. Ada ayat seperti itu. Allah itu mengampuni semua dosanya manusia. Pertanyaannya, benar enggak ayat ini Allah mengampuni seluruh dosanya manusia? Ini harus dicari, dicocokkan dengan ayat-ayat yang lain. Oh, di dalam ayat yang lain surat At-Taha, Allah mengampuni dosanya manusia itu karena mereka bertobat dan minta ampun datang Allah Subhanahu wa taala. Loh, kalau tidak minta ampun, apakah Allah memberikan ampunan? Ini ditafsir. Allah itu Allahu wasi'ul maghfirah. Ampunan Allah itu luas. Seluas apa? Seluas langit dan bumi. Andaikan dosa manusia itu seluas langit dan orang itu mau minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertobat, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Ini dalam hadis qudsi begitu. Andaikan dosa manusia ini min ananis sama, atau dosa manusia ini seluas langit, seluas bumi umpamanya, summastaghfar lakum, kemudian orang itu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala,
dengan penuh kekhusyukan, an-nadam, tidak mau mengulangi kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan, Allah Maha Pengampun, Allah akan mengampuni ketika hambanya mau minta ampun. Maka kulalan panjenengan saya tidak boleh pesimis, dosa aku akeh iki diampuni apa enggak karo Allah. Yakin kita bahwa Allah ini akan mengampuni dosa-dosa yang kita lakukan selama kita mau berbuat baik dan selama kita mau melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, kita beristighfar dan bertobat datang Allah Subhanahu wa taala. Kanjeng Nabi niku tiap harinya tidak kurang dari 70 kali bertobat datang Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun Nabi ini maksum, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosa, tetapi Nabi ini tiap harinya masih beristighfar dan mohon ampun datang Allah Subhanahu wa taala tidak kurang dari 70 kali. Ini Nabi. Lah kula lan panjenengan sedaya terus pundi? Tiap harinya tidak luput dari perbuatan dosa. Sing biasa nak pasar ya dosane nak pasar. Sing nak kantor ya dosane nak kantor. Sing hubungan karo tangga ya kadang-kadang dosane nak tangga. Maka untuk mensucikan diri kita ini, ya kita mohonkan ampun ketika kita punya kesalahan datang Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita punya kesalahan datang manusia, ya kita mohonkan permohonan maaf kepada manusia. Jangan sampai kita meninggalkan dunia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ini meninggalkan kesalahan-kesalahan terhadap orang lain. Niki hakul adam ini harus kita jaga. Hakul adam ini hubungan kesalahan dengan sesama manusia ini harus kita jaga. Setinggi apapun, sebesar apapun kebaikan-kebaikan yang kita lakukan kepada Allah, tetapi kita masih hubungan dengan manusia punya kesalahan belum dimohonkan maaf, bisa saja nanti itu di akhirat ini akan ditagih oleh orang-orang yang pernah dilukai perasaannya itu. Habis nanti menjadi orang yang bangkrut di akhirat. Ini harus kita jaga. Harus kita jaga yang seperti ini. Nah, kembali memiliki ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran ini, ada yang muhkam, ada yang mutasyabihat. Muhkam niku napa? Ayatnya pun jelas, tidak perlu ditafsir, mudah dipahami, tegas, terang, tidak perlu ada penafsiran. Terhadap ayat-ayat yang butuh penafsiran ini tidak semua orang bisa menafsiri kecuali orang-orang yang diberi pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari satu sisi Allah memberikan pemahaman kepada kita untuk melaksanakan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang jelas ini, satu sisi Allah memberikan kebebasan berpikir untuk memberikan makna yang terkandung di dalam ayat-ayat yang butuh penafsiran. Kalau ayat yang sudah jelas kenapa perlu ditafsiri? Tidak perlu. Maka sekarang banyak muncul ya, orang salah menafsiri Al-Quran itu kadang-kadang ngoten niku membid'ah-bid'ahkan orang. Dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah. Padahal kalau selama apa yang kita lakukan itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Rasul, sekalipun itu tidak diatur dalam Al-Quran secara jelas dan tegas, ya tidak ada masalah. Perintah melakukan kebaikan itu luas. Nalarnya dari mana? Dari nalar akal kita. Maka dalil nakli itu kita pakai untuk apa? Menggatukkan atau menyambungkan dengan dalil akli, kita pakai untuk menyambungkan dengan dalil naklinya. Ya, Quran ini normatif, tidak bisa dilaksanakan tanpa ada menggunakan akal pikiran manusia. Jadi karena itu kalau ada ayat-ayat yang mutasyabihat seperti ini, ya tetap kita mengikuti ahli-ahli tafsir yang memang ahli tafsir, bukan orang yang menafsiri sesuai dengan kepentingannya. Barang siapa yang menafsiri Al-Quran sesuai dengan keinginannya, fahuwa maq'adu minan nar, maka dia akan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ. Adapun orang-orang yang di dalam hatinya
itu zayghun, condong pada kesesatan. Fayattabi'una ma tashabaha min ibtigha'il fitnati wa ibtigha'a ta'wilah. Maka mereka mengikuti yang mutasyabihat untuk mencari fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya atau tafsirnya. Niki. Okay. Orang-orang yang selalu mereka-reka Al-Qur'an, ya, mencari-cari dalil yang ada Al-Qur'an biar tidak sama dengan yang dilakukan oleh orang lain, kemudian dicari ayat-ayat yang mutasyabihat seperti yadullahi fawqa aydihim, tangannya Allah di atas tangan manusia. Allah punya tangan itu sendiri, dimanai dengan kekuasaan. Salah dalam menerjemahkan ini berarti keyakinan kita ini akan berubah. Ini masalah ketauhidan ayat ini. Nah karena itu jangan sekali-kali kalau tidak mampu untuk menafsirkan Al-Quran, ya kita jangan menafsirkan Al-Quran. Orang-orang yang hatinya ini condong pada kesesatan, maka mereka ini mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat, ayat-ayat yang butuh takwil dan butuh penafsiran untuk mencari apa? Mencari fitnah dan untuk mencari takwilnya atau tafsirnya. Ini banyak ngeten iki kemunan iki. Maka ketauhidan itu menjadi kuncinya dalam kita menghadapi kehidupan di dunia ini. Salah dalam bertauhid berarti salah kita menempatkan posisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah war-rasikhun. Dan tidak ada yang bisa mentakwil dan menafsir Al-Qur'an illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa menafsir ini Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan manusia? Tentu manusia yang bisa menafsiri ini adalah manusia yang diberi pengetahuan dan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih. Warrasikhun, orang-orang yang mempunyai ilmu yang mendalam. Warrasikhuna fil ilmi, orang-orang yang ilmunya mendalam, iku yaquluna amanna bih. Mereka itu mengatakan, aku iman kepada Al-Qur'anul Karim. Kita iman kepada Al-Qur'anul Karim. Gak neko-neko. Hukum-hukum yang ada dalam Al-Qur'an tentang kewarisan umpama, ayatnya muhkamat jelas. Oh bagiannya wong wedok iku sakmene, lanang sakmene. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu haddil unsayain. Kalau dalam keluarga ini ada bapak, ibu, kemudian anak laki-laki dan anak perempuan, suaminya meninggal, maka hartanya tidak kemana-mana. Yang mendapatkan ahli waris adalah istri, pasti nih. Anak laki-laki ada anak laki-laki pasti mendapatkan asobah bersama dengan anak perempuannya. Loh ini pun pasti. Gak kena dirubah itu nih. Kecuali ada kompromi, wis tak bagi rata wae. Kemudian yang lain ya rela, saling rela nih loh, yang mengikhlaskan ini boleh kita seperti itu. Nggih. Wedoke loro lanang siji dibagi padha wae, yang laki-laki ikhlas. Tetapi kan harus tahu hukumnya dulu. Oh laki-laki itu bagiannya 2:1. Dibagi sama rata, boleh enggak? Boleh seperti itu. Karena harus ada akad antara minkum, saling rela antara satu dengan yang lain. Oh istrinya juga dibagi yang sama, boleh seperti itu. Oke, harus ada kesepakatan. Kalau salah satu tidak sepakat, maka harus dibagi sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan hadis. Oh ada ibunya masih hidup, punya bagian ibu itu. Kalau ada anak yang meninggalkan anak, ya 1/6. Oh ada ayahnya yang hidup kok, yang meninggal itu bapaknya masih hidup kok, belum terus punya anak, ya ayah tetap 1/6. Loh kalau tidak punya anak laki-laki, ya hartanya melebar. Saudaranya yang meninggal itu mendapatkan bagian. Kalau orang itu tidak punya anak laki-laki, itu hartanya melebar. Ya, saudaranya yang meninggal itu mendapatkan bagian. Bapak ibunya tetap mendapatkan bagian. Kalau anak perempuan tunggal, bagiannya adalah setengah.
Fa in kanat wahidatan falahan nisf. Kalau hanya anaknya itu perempuan tunggal, bagiannya setengah. Wali abawayhi likulli wahidin minhum as-sudus. Ibu bapaknya yang ditinggal mati anaknya mendapatkan masing-masing 1/6. Ini sudah qat'iyud dilalah, tidak perlu ditafsir lagi. Kalau menafsir ayat yang sudah jelas seperti ini, bahwa maq'adu minan nar, mereka akan ditempatkan di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Man fassara al-Qur'an bir-ra'yi bahwa maq'adu minan nar. Barang siapa yang menafsirkan Al-Qur'an sesuai dengan pikirannya sendiri, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengancam ditempatkan pada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang-orang yang mempunyai ilmu yang mendalam itu yaquluna amanna, mereka mengatakan aku ini iman pada Al-Qur'an. Ya, apa kata Al-Qur'an dilakukan? Kullum min 'indi rabbina, semuanya dari sisi Tuhan, semuanya kullum min 'indi rabbinya, semuanya dari sisi Tuhan kamu. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab, dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran illa ulul albab, kecuali orang-orang yang diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang diberi pemahaman oleh Allah itu ikhtiyat atau hati-hatinya luar biasa dalam menafsirkan ilmu. Loh, sembrono orang-orang yang tidak diberi ilmu oleh Allah itu akan menafsirkan sesuai dengan seleranya, ya rusak semua seperti itu. Ini jangan sampai terjadi di antara masyarakat-masyarakat yang ada di lingkungan sekitar kita ini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah, ya Tuhan kami, la tuzigh qulubana, janganlah engkau condongkan hati kami, ba'da idh hadaitana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah engkau condongkan atau palingkan hati kami kepada kesesatan sesudah kami mendapatkan hidayah atau petunjuk darimu. Wa hab lana min ladunka rahmah, dan karuniakanlah kepada kami rahmat darimu. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau adalah maha pemberi. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang berilmu ini doanya kepada Allah seperti itu. Yang kita baca tiap hari, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, janganlah engkau condongkan hati kami ini kepada kesesatan setelah engkau berikan petunjuk kepada kami. Wa hab lana min ladunka rahmah, dan karuniakanlah kepada kami rahmatmu. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau adalah maha pemberi. Ini kita berdoa datang Allah, diajari kalian Allah Subhanahu wa taala, ya, agar hati kita ini tetap iman datang Allah Subhanahu wa taala. Kita setelah mendapatkan petunjuk dari Allah, tetap keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita kuatkan hati kita kepada Allah, kita berdoa kepada Allah agar kita ini ditetapkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak dicondongkan kepada kesesatan. Rabbana innaka jami'un nas liyaumin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana, ya Allah, ya Tuhan kami, innaka jami'un nas, sesungguhnya engkau akan mengumpulkan manusia, liyaumin la raiba fihi, pada hari la raiba fihi, di mana pada hari itu tidak ada keraguan di dalamnya. Kapan ini? Pada hari kiamat. Kita besok semua ini
akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar, digiring oleh Allah pada satu tempat di mana di sana tidak ada yang mendapatkan naungan kecuali orang-orang yang mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Siapakah orang yang mendapatkan rahmat Allah besok itu? Adalah orang-orang yang selalu membaca Al-Qur'an, orang-orang yang selalu berbuat kebaikan. Tidak ada naungan yang diberikan besok pada hari kiamat kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita hidup di dunia ini ya sementara. Karena itu kita hidup di dunia ini ya memupuk amal kebaikan, jangan melakukan keburukan dan kejahatan pada orang lain. Rugi. Kehidupan di akhirat akan kekal abadi selama-lamanya, sementara kehidupan dunia ini ya sementara. Maka kehidupan di dunia ini lompatan bagi kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan, untuk melakukan kesayangan-kesayangan kita. Sewaktu-waktu kita dipanggil oleh Allah, kita punya sanggup. Segala amal perbuatan kita ini besok diminta pertanggungjawaban kalian Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan kecil bujui wong, bujui tanggone, akan diminta pertanggungjawaban. Tidak menjalankan ketaatan datang Allah Subhanahu wa taala akan diminta pertanggungjawaban. Salate lubang-lubang diminta pertanggungjawaban kalian Allah Subhanahu wa taala. Zakate ya bolong. Ya, punya uang tidak mau berinfak kepada orang-orang yang tidak mampu. Ini akan diminta pertanggungjawaban kalian Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun perbuatan kita pasti akan ada balasannya. Kalau itu baik dibalas kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau itu buruk akan dibalas dengan apa yang lebih buruk oleh Allah Subhanahu wa taala. Man 'amila shalihan falinafsi wa man asaa fa'alaiha wa ma rabbuka bidzallaminil 'abid. Barang siapa yang melakukan kebaikan, sekecil apapun kebaikan itu, pasti Allah Subhanahu wa taala akan membalas kebaikan kepada orang yang melakukan kebaikan itu. Sebaliknya, sekecil apapun keburukan yang dilakukan oleh orang, maka keburukan itu akan kembali pada orang yang melakukan keburukan atau kejahatan itu. Maka hidup di dunia itu harus hati-hati, ya. Hubungan di tetangga itu juga harus hati-hati. Hubungan bermasyarakat harus hati-hati, jangan sampai melukai perasaan orangnya, jangan sampai membuat sakit hati orang lain. Waktu di masjid, kita di masjid beribadah datang Allah Subhanahu wa taala. Kok mari keluar dari masjid ngerumpi, ngerasani ilang kabeh ibadah jenengan. Hindari ngerasani, ngerumpi hindari. Kalau kepingin selamat harus dihindari. Ngomong yang baik-baik, kita bicara yang baik, yang tidak menyudutkan orang lain, yang tidak ngerasani orang lain. Karena semua ini kita akan dikumpulkan, innaka jami'un nas. Semua manusia besok di hari kiamat itu dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala liyaumin, pada satu hari la raiba fi, dan tidak ada keraguan itu. Janji Allah itu pasti akan ditepati. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak pernah menulayani janjinya. Setelah dari alam kubur, orang dari alam dunia meninggal dibawa di alam kubur. Loh, di kubur ini ada siksanya loh. Kita yakin alam kubur ini ada siksanya. Maka orang yang di alam kubur ini kalau punya anak yang soleh, selalu mendoakan kepada orang tuanya, itu sangat berharga daripada punya anak tetapi tidak pernah diajari untuk mendoakan orang tua ketika meninggal. Niki rugi, orang punya anak kemudian tidak pernah ngajari anaknya untuk melakukan kebaikan, tidak pernah diajari untuk ngaji Al-Quran. Maka orang yang di alam kubur itu seperti orang yang tenggelam. Mal mayyitu fi qabrihi illa kal ghariqil mutaghawwas. Rasulullah dawuh kados mekaten, orang yang mati di dalam kubur itu tidak ada lain kecuali kal ghariqil mutaghawwas,
seperti orang yang mau tenggelam, matanya redup, minta tolong, 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 seperti layaknya matahari yang mau tenggelam. Matanya kedap-kedip meripati, minta tolong. Siapa yang bisa menolong? Yantadiru da'watahu min abin, min akhin aw sadiqin. Orang ini, orang yang mati itu menunggu kiriman-kiriman doa dari keluarganya yang hidup, temannya, keluarganya, anaknya, ya, tetangganya, menunggu kiriman doa ini. Kalau ada keluarganya atau temannya aw sadiqin yang mengirimi doa itu, rasanya doa itu lebih berharga daripada dunia seisinya. Yantadiru da'watan min akhin aw sadiqin. Kalau sudah doa ini dipanjatkan, dikhususkan pada orang tuanya ini luar biasa senangnya. Doa itu lebih berharga daripada dunia seisinya. Maka kita didik putra-putri kita ini menjadi anak yang soleh solehah, mendoakan kepada orang tuanya. Idza mata ibnu adam in qata amaluhu illa min salasin. Apabila kita semua ini meninggal, anak Adam ini meninggal, in qata amaluhu, semua amalnya ini akan terputus, illa min salasin, kecuali 3 hal. Napa 3 hal itu? Shadaqatin jariyah, harta yang pernah disodakohkan pada orang lain, mengalir terus nih pada masjid, pada fakir miskin. Au ilmi yuntafa'u bih, orang tua yang punya anak, orang anak ini bisa memberikan pencerahan kepada orang lain, ilmunya manfaat dibuat ngajar. Kemudian setelah ngajar orang lain, orang yang diajari mengamalkan kebaikan-kebaikan dari apa yang diajarkan itu. Ini namanya ilmu yantafi'u bih. Nah, yang ketiga, awwaladin sholihiyat ula, anak yang soleh, anak soleh yang selalu mendoakan kepada kedua orang tua. Loh, niki. Oh, niki dalil iki sahih. Kalau orang tidak mau seperti ini ya biarkan, tidak mau ya rugi, dia yang rugi sendiri. Dan kalau ada orang meninggal setelah dikubur ditinggal, itu lah seperti bangkai ditinggal, diuncal ngoten-ngoten. Tidak dikirimi doa, tidak disambangi. Nah, biasanya orang-orang tua dulu seperti ini, menjelang puasa ini kita berduyun-duyun ke makbaro, kirim doa, diparani kuburane, berdoa di sana, didoakan, kemudian dibersihkan. Ini hampir di mana-mana ini nyekar istilahnya. Kalau sudah di kuburan ini ingat mati, semuanya itu akan ditanam di sana itu. Nah, setelah dari alam kubur dibangkitkan besok pada hari kiamat, itu digiring ketika ditiup sangkakala oleh malaikat Mikail itu, dikumpulkan di suatu padang mahsyar, akan diminta pertanggungjawaban. Catatan amalnya itu akan terbuka di sana, tidak ada yang bisa ditutup-tutupi, semua transparan itu. Nah, kalau sudah di sana, orang-orang yang mendapatkan amal, mempunyai amal kebaikan selama hidup di dunianya, yang mereka selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang selalu membaca Al-Qur'an akan mendapatkan syafaat dari Al-Qur'an itu. Orang-orang yang selalu bersedekah, dia akan mendapatkan kebaikan dari sedekah yang pernah dia lakukan. Orang-orang yang suka menolong orang lain, dia akan mendapatkan pahala dari apa yang dia pernah menolong orang lain. Maka amal-amalan itulah yang akan mengantarkan kebaikan-kebaikan, itulah yang akan mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau ada orang yang selalu berbuat jahat, jahatnya luar biasa, ya bisa ditempatkan oleh Allah pada neraka. Karena itu orang masuk surga itu macam-macam. Jalurnya macam-macam. Oh, ini ahli baca Quran, maka Al-Quran yang mengantarkan. Oh, ini orang ahli bersedekah, ikhlas, maka masuk surganya karena sedekahnya. Oh, orang ini suka menolong orang, maka masuk surganya karena menolong orang itu.
Maka amal ibadah itu macam-macam, dan setiap orang itu punya keistimewaan sendiri-sendiri. Ya. Ada senengane bersedekah, wis gak duwe lucu sedekah, suka nolong orang, seperti itu. Tapi sedekah itu ya harus dengan ikhlas. Ya. Sekecil apapun, sebesar apapun, kalau dilakukan tidak ikhlas ya muspro, tidak ada artinya. Ya, itu yang harus kita pahami. Innal ladzina kafaru lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika hum waqudun nar. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, lan tughni anhum amwaluhum, bagi mereka tidak akan berguna sedikit pun. Apa yang tidak berguna? Amwaluhum, harta mereka tidak ada gunanya, kaya di dunianya, tapi dia ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bagi mereka tidak ada gunanya, hartanya tidak ada gunanya, tidak membawa kebaikan. Tetapi kalau orang yang beriman, hartanya akan berguna. Punya harta kemudian disedekahkan, sangat berguna dan besok akan dipetik ketika di akhirat nanti. Wala auladuhum, punya anak tetapi orang itu kufur datang Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada artinya anak itu. Wala auladuhum minallahi syai'a, anak pun tidak ada artinya minallahi syai'a, terhadap siksa Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika hum waqudun nar, bahkan orang-orang seperti itu yang menjadi bahan bakar api neraka. Orang-orang yang kufur datang Allah, ingkar kepada Allah, mengkufuri nikmat Allah, tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka itu menjadi bahan bakar api neraka. Maka itulah api neraka itu bahan bakarnya ya bisa saja dari manusia. Ya, kita harus takut pada Allah seperti itu. Siksa Allah itu sangat pedih. Ya, sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, tetap kita pertahankan, kita tingkatkan menjadi besar. Yang biasanya sholat sunat 2 rakaat ditambah 4 rakaat. Yang biasanya sholat qiyamul lail awalnya 2 rakaat ditambah 4 rakaat, kemudian dinaikkan 6 rakaat. Syukur-syukur bisa dengan witirnya 11 rakaat. Sebentar lagi kita masuk di bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan ini bulan yang dimuliakan kalian Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang ditunggu-tunggu kalian orang-orang yang memang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang yang tidak senang kepada Allah kadang-kadang dimales, waduh mulai poso maneh kita. Mulai poso maneh meneh siang kelaparan, kerja yang gak enak. Orang-orang yang tidak cinta kepada Allah seperti ini, keluh kesah. Tetapi orang yang selalu ibadah datang Allah Subhanahu wa taala, selalu bahwa dirinya ibadahnya selalu kurang, maka kedatangan bulan Ramadan ini luar biasa senangnya. Karena bulan Ramadan ini bulan penghapusan dosa loh ya. Bulan penghapusan dosa. Dan amal ibadah yang kita lakukan ini dilipat gandakan kalian Allah Subhanahu wa taala. Berapa kali lipat? Tidak ada hitungan berapa kali lipat. Yang jelas Allah melipatkan berlipat-lipat. Bulan penuh ampunan Allah, bulan penuh maghfirah Allah Subhanahu wa taala, bulan penuh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntung orang-orang Islam yang dipertemukan kalian Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan, dan dia melakukan kebaikan-kebaikan di bulan suci Ramadan. Maka kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini bisa menghapus dosa-dosa kita sebelumnya. Jenengan memberikan takjil, itu pahalanya sama dengan berpuasa. Memberikan takjil 5 bungkus di masjid ini, itu sama dengan pahalanya seperti orang yang berpuasa. Memberikan takjil itu sama pahalanya dengan orang yang memberikan puasa. Orang yang memberikan takjil kepada orang yang berpuasa, pahalanya sama dengan pahalanya kita melaksanakan puasa.
Niki sedekah, satu sisi sedekah. Kita membaca Al-Quran umpama, pahalanya tidak pernah terhitung. Man qara Al-Quran falahu hasanatun. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka satu huruf itu satu kebaikan. Loh, kalau Al-Quran sama membaca itu satu juz satu hari, lah kali berapa nih lipatan ini? Satu huruf 10 pahalanya. Itu kalau hari biasa. Tetapi kalau bulan Ramadan berlipat-lipat. Allah dalam tidak pernah memberikan rahasianya, sekian kali lipat, tidak. Sama, Allah merahasiakan Lailatul Qadar ini. Allah tidak menampakkan Lailatul Qadar itu akan muncul pada malam sekian, tidak. Tidak demikian. Untuk apa? Kalau dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam 24 umpama, semua orang akan berbondong-bondong mencari hari itu, yang lain diabaikan. Maka orang-orang yang ahli ibadah ketika masuk bulan puasa, bahkan Nabi sendiri ketika min asril awakhir syahrul Ramadan, Nabi mengencangkan ikat pinggangnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ini ya itba pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di bulan puasa ini akan bisa mengantarkan kebaikan-kebaikan itu akan bisa menghapus dosa-dosa kita di luar bulan Ramadan. Maka orang-orang zaman dulu, ulama salaf itu ketika bulan Ramadan tiba, menghormati bulan suci Ramadan. Pengajian-pengajian yang majlis ilmi siangnya ini diganti dengan tadarus Al-Quran. Ada yang sehari khatam 3 kali, ada yang tiap hari khatam. Ada yang 2 hari khatam sekali. Karena apa? Mengejar pahala itu. Bulan yang diagungkan oleh Allah, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memuji bulan Ramadan itu sendiri. Loh, kenapa Allah memuji? Karena Al-Qur'an Karim ini di salah satu bulan yang diturunkan oleh Allah. Al-Qur'an diturunkan ini di bulan Ramadan. Allah memuji bulan Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an. Al-Qur'an diturunkan secara mujmal, secara keseluruhan, dari Lauhil Mahfuz ila sama'id dunya, menuju pada langit dunia. Itu diturunkan satu min jumlatin wahidah, satu kesatuan yang utuh. Itu pada bulan Ramadan. Kapan? Min asril awakhiri, 10 terakhir dari bulan Ramadan. Demikian pula Allah menurunkan Al-Quran secara berangsur-angsur. Yang pertama kali diturunkan pada bulan Ramadan. Kapan? Tanggal 17 Ramadan. Maka diperingati nuzulul Quran itu yang ngambilnya ketika Al-Quran itu diturunkan pertama kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu kita berdoa datang Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dipertemukan kalian Allah di bulan suci Ramadan. Ketika kita dipertemukan oleh Allah di bulan suci Ramadan, kita pergunakan sekuat kemampuan kita. Waktunya puasa kita puasa, ketika sahur kita upayakan untuk sahur. Kenapa sahur itu dianjurkan? Karena ada keberkahan yang kita makan ini, untuk kita puasakan itu ada keberkahan di sana. Tasakharu barokatun, sahur itu ada keberkahannya. Apa yang kita makan ini untuk kita berpuasa itu luar biasa. Kalau tidak makan nasi ya minum atau jajan. Malamnya kita beribadah kepada Allah, tarawih. Setelah tarawih qiyam Ramadan, kita tadarus Al-Quran. Malamnya kita qiyamul lail, sholat witir, sholat hajat, sholat tahajud dan lain sebagainya, sampai subuh. Istirahat setelah subuh, kita bekerja, tetap kita bekerja. Tetapi pekerjaan-pekerjaan yang berat kita tinggalkan karena bulan puasa. Itu caranya kita untuk menggapai rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala.
Kadabi ali fir'aun walladzina min qablihim kadzabu biayatina. Kadabi ali fir'aun, keadaan mereka orang-orang yang tidak iman kepada Allah Subhanahu wa taala itu seperti keadaan pengikut-pengikutnya Fir'aun. Walladzina min qablihim, dan orang-orang sebelum mereka, sebelum Fir'aun. Walladzina min qablihim kadzabu biayatina, dan orang-orang sebelum mereka ini adalah orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Okay. Fir'aun ini termasuk manusia yang serakah, diberi kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai raja, tetapi berbuat zalim kepada kaumnya. Kemudian Nabi Musa disuruh mengimankan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kembali ke jalan yang benar, yang lurus. Nabi Musa diperangi, bahkan dikejar-kejar oleh Fir'aun ini, menjadi musuhnya. Akhirnya apa? Nabi Musa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika akan dibunuh oleh Fir'aun dan pengikutnya, "Wahai Musa, keluarlah kamu dari negeri Mesir dan seberangilah lautan itu." Akhirnya Nabi Musa menyeberangi lautan itu, diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala melalui tongkatnya itu. Wajawazna bi bani Israil al-bahra fa'atba'um fir'aun wa junudu baghyaw wa adwa. Ketika sampai di tengah, kemudian Fir'aun dan bala tentara ini ada di tepi sungai, di tepi laut. Ketika Nabi Musa dan pengikutnya ini sudah keluar dari di luar lautan itu, di tepi pantainya, sudah di daratannya, Fir'aun dan pengikutnya ini berada di tengah-tengah lautan, ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah hukuman orang-orang yang selalu berdusta kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuat kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa akhadahumullahu bidzunubihim, itu semua adalah disebabkan karena dosa-dosa mereka. Wallahu syadidul iqab, dan siksa Allah itu amat pedih atau sangat pedih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman datang kula lan panjenengan sedaya, dengan ayat-ayat yang kita baca ini kita pahami makna yang terkandung di dalamnya, kemudian kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Al-Fatihah.